Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi Poisson. Yeay. Jadi ini adalah distribusi terakhir gitu ya dari distribusi pembaca diskrit. Yeay. Nah, kita langsung aja gitu ya bahas ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari distribusi Poisson itu adalah ya percobaan yang menghasilkan peubah ini ya, peubah acak X yang bernilai numerik. Nah, terus banyaknya hasil selama selang waktu tertentu di mana dia itu ada tiap menit, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Jadi kalau misalkan ada banyaknya hasil tiap menit, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, berarti dia itu kayak udah dirata-ratakan gitu loh. Jadi tiap menit itu rata-ratanya sekian, tiap minggu rata-ratanya sekian, tiap waktu dia sekian gitu. Jadi kayak uh, konstan gitu loh untuk setiap waktu atau setiap kejadian gitu. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, itu adalah banyaknya hubungan telepon per jam yang diterima sebuah kantor. Jadi di sini hubungan antara telepon per jam dia tuh kayak didasarkan oh dalam per jam itu waktu telepon itu berapa gitu. Nah jadi dia akan tetap konstan gitu untuk setiap waktu. Terus ada banyaknya pasien yang antri per jam. Jadi ketika misalkan mengantri gitu ya, dia udah ngerata-ratain kalau misalkan dalam satu jam gitu ya, dalam satu jam ini nanti dirata-ratakan pasien yang antri itu sekian gitu. Nah, itu distribusi kosong. Terus kalau banyaknya hari sekolah yang ditutup karena banjir. Nah, jadi udah di rata-rata ini ketika situasi atau kondisinya lagi banjir gitu ya. Berapa sekolah sih yang tutup gitu. Nah, jadi kalau ada banjir lagi, ya berarti udah dirata-ratain karena sebelumnya udah dirata-ratakan gitu. Nah, untuk sifatnya kita bisa lihat tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain, artinya ya asal bebas gitu. Terus peluang terjadinya hasil tunggal dalam waktu pendek atau daerah kecil sebanding dengan selang waktu atau daerah atau besar daerah. Jadi didasarkan pada waktu dan besar kejadian dalam suatu daerah tertentu gitu. Nah, terus peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu pendek atau daerah yang sempit dapat diabaikan. Nah, untuk definisinya, definisi dari distribusi Poisson itu kita bisa lihat bahwasanya distribusi peluang perubahan acak Poisson X yang menyatakan bahwa banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu, ini tertentu ya, dinyatakan dengan T. Jadi T ini adalah waktu atau kejadian gitu kayak tadi waktu per jam, per menit, terus banjir gitu-gitu. Nah, itu adalah T-nya. Terus diberikan oleh ini. Jadi ya dinotasikan dengan P, terus kejadiannya adalah X titik koma lambda. Lambdanya itu rata-rata untuk setiap waktu, makanya lambda dikali T gitu. Terus sama dengan eksponensial min T dikali lambda gitu ya, min lambda T, terus dikali lambda T pangkat X per X faktorial gitu. Nah, di mana X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai seterusnya gitu. Jadi lambda T itu menyatakan rata-ratanya banyaknya sukses yang terjadi persatuan waktu atau daerah tersebut gitu. Dan juga ini adalah eksponensial. Jadi 2,71928 gitu kan. Nah, terus untuk mencari rata-ratanya dia itu sama dengan lambda T. Makanya tadi kan udah aku bilang kalau misalkan dari posnya itu dia udah dirata-ratakan dalam satu kejadian atau waktu tertentu gitu. Nah, makanya rata-ratanya atau mu-nya itu adalah lambda T. Dan juga ternyata untuk menentukan variansnya ternyata sama dengan rata-ratanya gitu. Jadi mu itu sama dengan rata-ratanya yaitu lambda T itu sama dengan variansnya gitu. Nah, terus didapatkan juga karena mu-nya itu adalah lambda T gitu ya. Maka ya kita bisa ganti lambda T ini dengan mu. Jadi E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Nah, di mana X-nya dari 0, 1, sampai seterusnya. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk materi tentang Poisson.